Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan Kunci Pintu Gedung Berbasis IoT. Perkenalkan, nama saya Novi Dianasari dengan subjudul Perancangan Sistem Komunikasi Data Dua Arah dan Perangkat Penguncian yang mendukung Sistem Keamanan Kunci Pintu Gedung Berbasis IoT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dengan subjudul Perancangan Sistem Database dan Server pada Sistem Keamanan Kunci Pintu Gedung dengan Akses Kontrol. Perkenalkan, nama saya Henry Didi Wicaksono dengan subjudul Perancangan Aplikasi Mobile sebagai piranti akses masuk pintu gedung dan website untuk mendukung sistem monitoring dan controlling jarak jauh. Saat ini, hampir semua gedung masih menggunakan metode penguncian secara tradisional, yaitu menggunakan kunci fisik. Mungkin jika hanya satu pintu saja, metode penguncian tersebut mudah dilaksanakan. Namun, pastinya di sebuah gedung memiliki jumlah ruangan yang banyak, sehingga jumlah kunci yang dimiliki juga akan semakin banyak. Dengan adanya jumlah kunci yang banyak, maka pengelolaan kunci akan menjadi kurang optimal, seperti harus membuka pintu satu persatu dengan menggunakan kunci yang sekilas terlihat identik, sehingga memerlukan waktu untuk menemukan kunci yang sesuai. Pada tugas akhir ini dibagi menjadi 3 subjudul. Subjudul yang pertama tentang perancangan sistem komunikasi data dua arah dan perangkat penguncian yang mendukung sistem keamanan kunci pintu gedung berbasis IoT. Perangkat penguncian perlu berkomunikasi dengan perangkat lain seperti smartphone dan server, baik itu untuk menerima perintah atau mengirimkan respons. Oleh karena itu, perangkat penguncian membutuhkan komunikasi data dua arah untuk mengirim dan menerima data yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Perancangan perangkat penguncian ini terdiri dari beberapa komponen penyusun, antara lain microcontroller ESP32 sebagai perangkat yang digunakan untuk memproses dan mengendalikan operasi keseluruhan perangkat penguncian pintu. Sensor saklar magnetik sebagai perangkat yang digunakan agar memberikan informasi tentang status pintu, apakah pintu dalam keadaan tertutup atau terbuka ke microcontroller. Solenoid door lock berfungsi sebagai aktuator yang menggerakkan mekanisme penguncian pintu. Push button sebagai perangkat yang digunakan agar memberikan akses manual untuk membuka kunci pintu dari dalam ruangan. LED sebagai perangkat yang digunakan agar memberikan indikasi visual tentang status pintu. Buzzer sebagai perangkat yang digunakan agar memberikan indikasi audio tentang status pintu atau peringatan ke pengguna. Modul Bluetooth HC05 sebagai perangkat yang digunakan untuk komunikasi nirkabel antara microcontroller dan aplikasi mobile menggunakan koneksi Bluetooth. Touch sensor digunakan sebagai tombol sentuh untuk mengaktifkan solenoid supaya membuka pintu. Selanjutnya, pada subjudul ini berfokus pada perancangan sistem database dan server pada sistem keamanan kunci pintu gedung dengan akses kontrol. Proses pengendalian akses pengguna pada sistem keamanan kunci pintu gedung menggunakan konsep ACL atau Access Control List, yaitu dengan menggunakan daftar pengguna yang tersimpan di dalam database untuk menentukan apakah pengguna tersebut diizinkan atau tidak. Sistem keamanan kunci pintu gedung juga mendukung pengendalian jarak jauh melalui aplikasi mobile maupun website, sehingga diperlukan komunikasi WebSocket untuk mengirimkan perintah dari server ke perangkat kunci pintu secara langsung tanpa harus menunggu polling dari perangkat kunci pintu. Untuk mendukung kinerja dari sistem keamanan kunci pintu tersebut, maka diperlukan sebuah sistem database untuk menyimpan data dan sebuah server untuk melakukan proses pengendalian akses dan proses pengaturan lainnya. Server dibangun menggunakan sistem operasi Ubuntu, di mana di dalamnya akan dipasang sebuah database MySQL sebagai penyimpanan data. Dengan menggunakan MySQL, maka proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terstruktur serta respon yang cepat. Di dalam sistem operasi Ubuntu juga akan dipasang Nginx sebagai HTTP server untuk menjalankan program backend API yang telah dibuat menggunakan Laravel, di mana Laravel akan menjalankan proses backend API dan website serta menjalankan sistem komunikasi menggunakan WebSocket. Untuk menunjang kinerja dari sistem backend, maka pada sistem operasi Ubuntu juga akan dipasang cron job untuk melakukan proses penjadwalan, serta supervisor untuk mencegah proses antrian dan WebSocket tetap berjalan dengan lancar. Pada subjudul yang ketiga berfokus
pada aplikasi mobil sebagai piranti akses masuk pintu gedung dan website untuk mendukung sistem monitoring dan controlling jarak jauh. Aplikasi mobil yang dibuat merupakan sebuah aplikasi yang mendukung sistem penguncian smart lock yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuka kunci pintu dengan menggunakan teknologi scan QR code melalui aplikasi yang telah dibuat. Untuk masuk ke dalam aplikasi, pengguna akan melakukan proses authentication pada halaman login. Pengguna diharuskan untuk memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Apabila pengguna belum terdaftar, pengguna dapat melakukan proses pendaftaran dengan melakukan proses verifikasi akun yang akan dikirimkan melalui email pengguna yang sudah terdaftar. Setelah berhasil melakukan proses login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard berisi menu utama dalam aplikasi, diantaranya adalah menu daftar pintu, menu riwayat akses, menu utilitas, menu profile, menu scan QR code, dan terdapat papan informasi yang berada pada halaman dashboard. Pada menu scan QR code, pengguna dapat melakukan scan barcode pada pintu untuk melakukan akses masuk pintu. Pengguna dapat melihat informasi mengenai daftar pintu yang dapat diakses pada menu daftar pintu, melihat informasi riwayat akses pintu pada menu riwayat akses, melihat dan melakukan update profil pengguna pada menu profil, dan pengaturan WiFi pada menu utilitas. Yang kedua yaitu website. Website mendukung sistem penguncian smart lock yang digunakan oleh operator untuk mengelola, mengontrol, mengatur penjadwalan, dan dapat membuka kunci pintu dengan cepat, sederhana, dan aman. Aplikasi website dikhususkan untuk operator maupun moderator untuk mengelola sistem penguncian dalam suatu gedung. Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu utama, diantaranya menu daftar pintu, daftar pengguna, penjadwalan, riwayat akses, pengaturan akun, dan menu logout. Daftar pintu yang berisikan informasi pintu dan akses yang dapat dilakukan oleh operator untuk membuka kunci pintu dengan melakukan remote jarak jauh. Akses untuk menambah daftar pintu, menampilkan informasi pintu, dan mencetak barcode pintu. Halaman daftar pengguna terdapat informasi tentang daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem. Halaman penjadwalan memungkinkan pengguna atau operator untuk mengatur jadwal otomatis penguncian atau pembukaan pintu secara terprogram. Menu riwayat akses menampilkan daftar pintu yang telah diakses sebelumnya. Menu pengaturan akun berisikan informasi akun dan opsi untuk mengedit profil, ganti password, dan juga untuk upload foto profil. Menu logout untuk keluar dari sistem. Terdapat halaman khusus untuk moderator yang digunakan untuk mengelola data gedung dan operator. Daftar gedung menampilkan daftar gedung yang sudah terdaftar dalam sistem, yang terdapat nama gedung dan nama operator yang dikontrol oleh moderator. Pada halaman daftar operator menampilkan informasi tentang daftar operator yang mengendalikan perangkat kunci pintu. Untuk masuk ke dalam ruangan, pengunjung dapat memindai QR code pada setiap pintu untuk membuka kunci ruangan. Jika diizinkan, maka kunci pintu akan otomatis terbuka. Untuk membuka kunci pintu dari dalam ruangan, pengguna cukup menekan tombol yang telah disediakan, maka kunci pintu akan otomatis terbuka. Jika kunci pintu dibuka secara paksa, maka alarm pada pintu akan menyala dan operator akan menerima notifikasi peringatan kondisi pintu. Operator juga dapat menggunakan aplikasi mobile untuk membuka kunci pintu dari jarak jauh.